Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Sosiologi Hukum, di mana sebelumnya kalian telah melaksanakan ujian tengah semester. Semoga hasilnya bisa maksimal, di mana ujian tengah semester juga berpengaruh pada nilai akhir kalian besok setelah ujian akhir semester. Baik teman-teman, harapan saya kalian tetap masih menjaga semangat perkuliahan walaupun masih menggunakan metode daring, karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Namun berdoa saja semoga kondisi seperti ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan sosiologi hukum, khususnya aliran atau mazhab yang berpengaruh pada perkembangan sosiologi hukum. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami secara utuh dan apa yang kita usahakan pada kesempatan kali ini menjadi amal ibadah yang tidak akan terputus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di awal sudah saya sampaikan bahwa apa yang akan kita bahas adalah mengenai mazhab atau aliran yang berpengaruh dalam lahirnya pemikiran sosiologi hukum, di mana ada banyak sebenarnya mazhab-mazhab, tapi dalam dua pertemuan awal ini kita akan membahas beberapa mazhab yang cukup fundamental, yang itu memang berpengaruh dalam hal pemikiran sosiologi hukum atau sosiolegal, seperti itu. Adapun mazhab yang pertama yaitu adalah mazhab formalistis. Apa itu mazhab formalistis akan kita bahas dalam slide berikutnya nanti. Ada juga mazhab historis atau sebenarnya lebih familiar dengan mazhab sejarah dan kebudayaan, karena mazhab ini cukup banyak dianut, penganutnya juga lumayan banyak. Ada juga mazhab utilitarisme, seperti itu. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke mazhab formalistis, teman-teman. Jadi berkaitan dengan mazhab formalistis ini, beberapa ahli filsafat hukum menekankan betapa pentingnya hubungan antara hukum dengan prinsip-prinsip moral, yaitu etika dalam arti sempit yang berlaku umum. Ahli filsafat hukum yang biasanya disebut kaum positivis sebaliknya berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Nah ini, salah satu cabang dari aliran tersebut adalah mazhab formalistis. Jadi mazhab formalistis ini memisahkan antara hukum dan moral, yang teorinya lebih dikenal dengan nama analytical jurisprudence. Salah seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah ahli filsafat hukum dari Inggris, yaitu John Austin. Austin terkenal dengan pemahamannya yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis
tetap dan bersifat tertutup. Dan oleh karena itu acaranya dinamakan Analytical Jurisprudence. Berikutnya, Austin menganggap bahwa hukum sebagai suatu sistem yang logis tetap dan bersifat tertutup atau closed logical system. Hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik dan buruk. Jadi, hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dalam arti kesebandingan, dan hukum tidak didasarkan nilai-nilai yang baik atau buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Menurut Austin, hukum dibagi dalam dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang disusun oleh umat manusia. Hukum yang dibuat oleh umat manusia dapat dibedakan dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Adapun hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum yang tepat untuk disebut hukum, jenis hukum ini disebut juga sebagai hukum positif, hukum yang berlaku. Hukum yang sesungguhnya terdiri dari hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang dibuat atau disusun oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum dalam arti tidak sebenar-benarnya, hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat oleh penguasa atau badan yang berdaulat atau yang berwenang. Yang terakhir, ini Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum merupakan hasil dari perintah-perintah yang artinya bahwa ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu, ada paksaan, atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian pihak yang diperintahkan akan mengalami penderitaan apabila perintah tersebut tidak dijalankan, dan penderitaan tersebut merupakan sanksi. Seperti itu. Selanjutnya, suatu perintah diduga merupakan pembebanan kewajiban kepada pihak lain terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang kedaulatan. Ajaran-ajaran Austin tidak menyangkut kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan hukum, oleh karena penilaian tersebut dianggapnya sebagai persoalan yang berbeda di luar bidang hukum. Walaupun Austin mengakui adanya hukum moral dan hukum alam yang mempengaruhi warga masyarakat, akan tetapi hal itu secara yuridis tidak penting bagi hukum, karena pada prinsipnya hukum itu lebih pada penekanan perintah dan juga kedaulatan bagi yang memerintah. Selanjutnya, ini adalah kelemahan-kelemahan ajaran Analytical Jurisprudence tersebut adalah antara lain, suatu sistem hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya bersifat tertutup. Sistem yang tertutup secara mutlak akan menyulitkan dan menghalang-halangi penyesuaian kaidah-kaidah hukum terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh timbulnya kebutuhan-kebutuhan baru yang kemudian menghasilkan kepentingan-kepentingan baru. Lagi pula, suatu sistem hukum tak akan mungkin hidup lama apabila tidak mendapat dukungan sosial yang luas. Ini adalah kelemahan dari teori yang disampaikan atau aliran yang disampaikan oleh John Austin. Sebenarnya terkait dengan mazhab formalistis ini, ada beberapa tokoh lain yang cukup terkenal juga, misalnya Hans Kelsen yang dia menganut teori murni, sama seperti formalistis. Jadi hukum itu dipisahkan dari nilai-nilai atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, seperti itu. Hans Kelsen menganggap suatu sistem hukum sebagai suatu sistem
pertanggaan dari kaidah-kaidah di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Jadi ada hierarkisnya seperti itu. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggaan tadi dinamakan sebagai suatu dasar atau genom. Jadi menurut Kelsen, setiap sistem hukum merupakan Stoffenbau daripada kaidah-kaidah. Di puncak Stoffenbau tersebut terdapat genom yang merupakan kaidah dasar daripada ketertiban tata hukum. Jadi kita mengenal ada hierarki peraturan perundang-undangan, itu juga salah satu teori dari yang disampaikan oleh. Selanjutnya adalah pengaruh mazhab formalistis. Jadi pengaruh dari mazhab formalistis terlihat pada setiap sikap beberapa ahli-ahli teori hukum yang berorientasi pada sosiologi dan sosiolog-sosiolog yang menaruh perhatian pada hukum. Mereka berpegang teguh pada pemisahan antara hukum dan moral atau berpegang pada batas yang memisahkan apa yang ada dewasa ini dengan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, tampak pula adanya usaha untuk mengidentifikasikan hukum dan membedakannya dengan kebiasaan, terutama dengan menekankan pada kekuasaan negara yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Di samping itu, formalisme berpengaruh pula terhadap pemikiran dan tingkah laku hukum, dan bahkan terhadap penentuan bidang-bidang penelitian oleh sarjana-sarjana ilmu sosial. Ini terutama di Amerika Serikat. Tindakan-tindakan hukum daripada hakim mempunyai kecenderungan untuk mengarah ke usaha-usaha untuk mempertahankan pola-pola yang tetap dalam sistem hukum. Pendidikan hukum di Amerika selama bertahun-tahun sangat memperhatikan usaha-usaha untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dan dalam keputusan-keputusan pengadilan dengan tekanan pada sistem preseden dan dengan analisis-analisis formal tentang garis-garis perkembangan doktrin. Para sarjana ilmu sosial yang ingin menentukan bagaimana suatu keputusan pengadilan bekerja, bagaimanapun juga harus memperhitungkan bahwa para hakim mungkin terikat oleh analisis-analisis formal mengenai konsep-konsep dan masalah-masalah hukum. Itu pengaruh dari mazhab formalis. Kita lanjut ke mazhab sejarah dan kebudayaan. Jadi mazhab sejarah dan kebudayaan mempunyai pendirian yang sangat berlawanan dengan mazhab formalistis seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya. Mazhab ini justru menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah Friedrich Karl von Savig yang lahir pada tahun 1779 sampai 1861. Meninggalnya di tahun 1861. Yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Von Savig berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Dia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat, istiadat, dan kepercayaan, berasal dari pembentuk undang-undang. Von Savig, seorang Jerman, waktu itu menentang kondisi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif dapat membahayakan masyarakat karena tidak selalu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, kepatuhan, atau ketaatan kepada hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada, hukum yang diharapkan ada. Penekanan aliran ini adalah nilai-nilai masyarakat yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi, nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dengan perkataan lain, hukum dalam konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang
keserasian antara keterkaitan dengan ketentraman yang dikehendaki dengan melihat indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini dapat dijadikan ukuran atau patokan dalam menyusun atau pembentukan hukum baru yang hendak dilakukan. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh dan taat pada hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Von Savig selanjutnya mengemukakan betapa pentingnya untuk meneliti hubungan antara hukum dengan struktur masyarakat beserta sistem nilai-nilainya. Pendapat tersebut dewasa ini hampir selalu menjadi pegangan bagi para sosiolog dalam arti bahwa suatu sistem hukum sebenarnya merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih, dan antara sistem hukum dengan aspek-aspek sistem sosial lainnya terdapat hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Hal lain yang menjadi salah satu pokok ajaran von Savig yang menekankan pada aspek dinamis dari hukum yang didasarkan pada sejarah. Kelemahan pokok dari teori von Savig terletak pada konsepsinya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak. Apakah suatu kesadaran hukum benar-benar ada? Dan kalau ada, sampai sejauh manakah pentingnya dalam membentuk hukum? Kemudian timbul pula pertanyaan, apakah hukum hanya merupakan pencerminan daripada kesadaran yang berlaku umum, atau justru hukumlah yang membentuk kesadaran tersebut? Walaupun mengandung beberapa kelemahan, rumusan teori von Savig dapat dianggap sebagai langkah utama ke arah pengembangan konsep sosial mengenai sistem hukum. Selain von Savig, seorang tokoh lain dari mazhab ini adalah Sir Henry Maine, yang terkenal sebagai penulis buku Ancient Law. Teorinya yang terkenal adalah perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak, yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks. Menurut Maine, hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat modern dan kompleks. Pada masyarakat-masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan hukum didasarkan pada sistem hak dan kewajiban berdasarkan yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak. Pembedaan antara masyarakat sederhana dengan dengan yang modern dan kompleks adalah sejalan dengan pembedaan yang dilakukan oleh para sosiolog atas masyarakat sederhana secara relatif bersifat statis dan homogen dengan masyarakat yang kompleks yang sifatnya dinamis dan heterogen. Itu kelemahan dan juga salah satu tokoh lain terkait dengan sejarah dan kebudayaan yang berpengaruh pada. Yang terakhir, mazhab pada pertemuan kali ini adalah mazhab utilitarianisme. Jadi aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham. Kalau kalian belum mengenal, itu ada fotonya saya tempelkan di tampilan materi saya. Dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pun dengan undang-undang, baik buruknya ditentukan pula oleh hukum tersebut. Jadi,
undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual. Aliran utilitarianisme menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya bahwa tujuan hukum adalah untuk memutuskan the great happiness of the great number, atau kebahagiaan yang terbesar untuk banyak orang. Menurut beliau, adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas. Selanjutnya, jadi Bentham banyak mengembangkan pemikiran untuk bidang pidana dan hukum terhadap tindak pidana. Menurut dia, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ajaran ini didasarkan pada hedonistic utilitarianism. Bentham mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Dikemukakannya faktor-faktor yang dapat mewujudkan keadilan dan penderitaan, akan tetapi kelemahan teori tersebut terletak pada kenyataan bahwa tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan, karena sifatnya memang subjektif terkait dengan keadilan. Tokoh lain dari aliran ini adalah Rudolf von Jhering, jadi yang ajarannya biasanya disebut sebagai social utilitarianism. Von Jhering menganggap bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Dia menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Bagi Jhering, hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Ajaran-ajaran Jhering banyak mempengaruhi jalan pikiran para sarjana sosiolog hukum Amerika, antara lain Ross Copeland. Itu terkait dengan teori utilitarianism. Jadi dari formalis, sejarah kebudayaan, sampai utilitarianism ini sebenarnya berkembang, melihat dinamika dan juga kebutuhan masyarakat saat itu ketika para tokoh atau ahli sarjana hukum ini melihat kondisi masyarakat dan mengkaji bagaimana seharusnya berlakunya hukum seperti itu. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada pertanyaan atau pendapat, silahkan sampaikan melalui forum diskusi. Harapannya apa yang saya sampaikan dan juga apa yang ditanyakan dan pendapat yang kalian sampaikan itu menjadi dialog yang nanti bisa memberikan pemahaman secara utuh. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi